Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alsiwa Darmawan, NPM 1806208680 dari jurusan Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fast Fourier transform dan aplikasinya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu fast Fourier transform, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Fourier transform atau transformasi Fourier. Jadi dalam matematika, transformasi Fourier ini adalah transformasi matematika yang digunakan untuk menguraikan fungsi yang bergantung pada ruang atau waktu menjadi fungsi yang bergantung pada frekuensi spasial atau temporal. Nah, seperti ekspresi akord musik dalam hal volume dan frekuensi not penyusunnya. Nah, jadi istilah transformasi Fourier ini mengacu pada representasi domain frekuensi dan operasi matematika yang mengaitkan representasi domain frekuensi ke fungsi ruang atau waktu. Selanjutnya kita bisa lihat seperti pada gambar yang ditampilkan bahwa gambar tersebut merupakan graph of the unit pulse function atau ft and its Fourier transform atau f theta. Jadi bisa kita lihat yang di baris atas adalah grafik fungsi pulsa unit ft dan transformasi Fouriernya atau f theta tadi. Fungsi frekuensi theta atau w ini. Selanjutnya translasi yaitu penundaan dalam domain waktu diartikan sebagai pergeseran fase yang kompleks dalam domain frekuensi. Kemudian pada baris kedua ini ditunjukkan GT, fungsi GT, pulsa unit tertunda di sebelah bagian real dan imajiner. Bisa dilihat ada garis ungu itu merupakan real dan yang hijau ini adalah imajiner. Jadi di sebelah bagian real dan imajiner dari transformasi Fourier. Kemudian transformasi Fourier ini menguraikan fungsi menjadi fungsi agent untuk grup translasi. Kemudian bagian imajiner dari G theta ini atau GW dinegatifkan karena eksponen tanda negatif telah digunakan dalam transformasi Fourier yang merupakan default yang diturunkan dari deret Fourier. Tetapi tadi tanda negatif tersebut ini tidak menjadi masalah untuk transformasi yang tidak akan reverse atau tidak akan terbalik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi apa itu Fourier transform, saya akan menjelaskan tentang fast Fourier transform. Jadi bisa dilihat di sini, fast Fourier transform adalah algoritma untuk menghitung discrete Fourier transform atau DFT dengan cepat dan efisien. Jadi perhitungan dari DFT ini atau discrete Fourier transform ini secara langsung membutuhkan operasi aritmatika sebanyak 0 n2 atau mempunyai orde n2, sedangkan perhitungan dengan fast Fourier transform ini akan membutuhkan operasi sebanyak 0 n log n. Jadi pada fast Fourier transform ini digunakan untuk mempercepat perhitungan pada discrete Fourier transform. Bisa dilihat bahwa di gambar ini kita bisa menggunakan algoritma dari fast Fourier transform untuk mempercepat perhitungan pada discrete Fourier transform yang nanti selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kaitan antara DFT atau discrete Fourier transform dengan fast Fourier transform. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu persamaan dari discrete Fourier transform. Nah, ini yang nomor 1 ini merupakan persamaan n dibagi 2, maka penjumlahan pada xn dapat dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan dalam bentuk R genap dan untuk penjumlahan pada R ganjil. Nah, pada nomor 1 ini merupakan persamaan awalnya atau xn-nya. Kemudian di nomor 2 ini merupakan persamaan dari DFT untuk R genap, yaitu x0, x2, dan seterusnya. Kemudian dituliskan pada persamaan 2 yaitu n sama dengan sigma R sama dengan 0, x2 R, W2 R. Jadi ini merupakan untuk DFT R genap. Nah, selanjutnya pada persamaan 3 yaitu untuk DFT R ganjil, yaitu x1, x3, dan seterusnya. Kemudian dapat dituliskan seperti pada persamaan berikut di nomor 3. Nah, kemudian DFT dalam deret sebanyak n dapat dinyatakan dengan
2 DFT dalam deret sebanyak n per 2. Bisa kita lihat pada persamaan 4 menjadi xn sama dengan en plus w pangkat n gn. Nah, jadi dengan cara ini, maka untuk mencari spektrum sinyal tertentu diperlukan sebanyak 2 kali n per 2 kuadrat sama dengan 2 kali n kuadrat per 4. Nanti menjadi n kuadrat per 2 perkalian. Jika memperhitungkan perkalian dengan W pangkat N, maka jumlah perkalian yang harus dilakukan adalah N pangkat 2 per 2 plus N. Dengan asumsi N itu kurang dari N2. Maka dapat dinyatakan jumlah perkalian yang dibutuhkan adalah dalam order N pangkat 2 per 2 atau O N kuadrat per 2, yaitu setengah jumlah perkalian yang diperlukan jika menggunakan cara lama. Jadi jika n per 2 dapat dibagi 2, maka dapat dinyatakan bahwa DFT n per 2 titik masing-masing dengan 2 DFT n per 4 titik, hasilnya adalah pengurangan jumlah perkalian yang lebih banyak lagi. Jika n sama dengan 2 pangkat m, jadi m itu merupakan radix, maka prosedur tersebut dapat dilakukan berulang-ulang hingga sampai pada DFT 1 titik, yaitu x0 sama dengan x0, yang berarti nantinya tidak diperlukan perkalian kembali. Jadi dengan n sama dengan 2 pangkat m, maka berarti ada m tingkat di mana m sama dengan log 2n. Jadi pada setiap tingkat harus ada n perkalian, maka algoritma ini memerlukan n log 2n perkalian. Jadi artinya nanti bisa didapatkan keuntungan menggunakan FFT dibandingkan DFT sebesar bisa kita lihat pada persamaan nomor 5. Jadi n kuadrat per n log 2n sama dengan n per m. Jadi nantinya pada fast Fourier transform ini dapat digunakan untuk mempercepat perhitungan dari discrete Fourier transform tersebut. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertian dari fast Fourier transform tadi, yaitu digunakan untuk mempercepat perhitungan dari DFT atau discrete Fourier transform, selanjutnya kita akan membahas tentang FFT application atau aplikasi dari fast Fourier transform ini pada kaitannya dengan berbagai macam penerapannya. Nah, jadi pemrosesan sinyal ini berkaitan dengan modifikasi dan analisis data deret waktu yang diperoleh untuk tujuan analisis atau peningkatan. Jadi beberapa contoh dari FFT ini termasuk analisis spektral menggunakan fast Fourier atau bisa juga menggunakan transformasi yang lain. Kemudian meningkatkan data yang diperoleh menggunakan penyaringan digital. Jadi salah satu aplikasi lainnya dari fast Fourier transform ini dapat digunakan pada proses penyaringan digital atau proses filtering. Nah, jadi pada algoritma fast Fourier transform ini atau FFT ini digunakan untuk menghitung discrete Fourier transform dan dapat digunakan untuk mengkarakterisasi besaran dan fase sinyal, atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan operasi lain untuk melakukan komputasi yang lebih terlibat seperti konvolusi atau korelasi. Kemudian aplikasi selanjutnya dari FFT atau fast Fourier transform ini adalah spectral windowing. Jadi perhitungan FFT ini mengasumsikan bahwa data masukan ini berulang-ulang. Nah, hal ini penting jika nilai awal dan akhir dari data tersebut tidak sama atau terjadi diskontinuitas yang menyebabkan penyimpangan dalam spektrum yang dihitung oleh FFT. Jadi pada windowing ini menghaluskan bagian akhir data untuk menghilangkan penyimpangan ini. Bisa kita lihat yang pada gambar yang berwarna merah ini, sinyal yang berwarna merah ini merupakan FFT magnitude at acquired data. Jadi terdapat leakage dan aberration. Jadi gambar dari sinyalnya ini masih terdapat leakage. Jadi dengan fast Fourier transform ini, maka dari FFT magnitude ini ditambah dengan spectral windowing ini akan menghasilkan sinyal frekuensi domain yang lebih
halus dibandingkan dengan sinyal yang berwarna merah. Bisa kita lihat perbandingannya antara hasil dari sinyal yang berwarna merah dengan yang berwarna biru atau yang telah menggunakan FFT dari spectral windowing ini. Kemudian aplikasi FFT lainnya, tadi selain filtering maupun spectral windowing, FFT juga memiliki banyak aplikasi dan digunakan secara ekstensif dalam pemrosesan audio, radar, sonar, dan perangkat lunak yang menentukan radio untuk beberapa nama. Nah, jadi dalam semua aplikasi ini, sinyal domain waktu diubah oleh fast Fourier transform menjadi representasi domain frekuensi dan sinyal. Kemudian prinsip dasar di balik transformasi Fourier ini adalah memungkinkan untuk menguraikan sinyal yang bervariasi waktu menjadi gelombang sinus. Misalnya FFT dapat digunakan untuk menghitung amplitudo dan frekuensi dari semua gelombang sinus yang membentuk sinyal audio. Kemudian penganalisisan spektrum atau sinyal tersebut akan menggunakan FFT dan menampilkan gelombang sinus individu sebagai puncak di layarnya. Kemudian kita juga dapat melakukan FFT terbalik dan menyusun kembali sinyal setelah mengubah amplitude beberapa komponen frekuensi. Nah, keluaran frekuensi tertinggi ini dapat membuat namanya adalah low pass filter. Jadi mungkin terlihat sederhana, tapi hal tersebut merupakan prinsip dari Fourier transform. Nah, selanjutnya FFT merupakan bentuk transformasi Fourier discrete yang telah dioptimalkan untuk mengurangi jumlah kalkulasi yang diperlukan seminimal mungkin. Nah, jadi hal tersebut merupakan alasan kenapa FFT memiliki kalkulasi yang lebih cepat dibandingkan discrete Fourier transform. Jadi hal tersebut merupakan aplikasi lain dari FFT. Nah, jadi ini di sini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan tentang fast Fourier transform dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.